Beberapa hari saya tidak ngonten karena saya memperhatikan demo demi demo yang kian hari semakin rusuh. Kerusuhan ini terjadi, kita tahu, karena kemarahan rakyat. Kegagalan aparat pengaman untuk menertibkan pendemo rakyat, dendam untuk melakukan aksi-aksi yang semakin keras dari hari ke hari. Awalnya mereka mendemo DPR, kemudian beralih menjadi menyerang kantor polisi karena ada korban jatuh. Setelah itu mereka beralih menyerang rumah-rumah pejabat-pejabat, bahkan menjarah isinya. Menurut saya demo ini sudah tidak sehat. Ketidaksehatan dari demo ini karena kegagalan aparat pemerintah tadi dalam menertibkan demo. Ketika negara kita ini dipimpin oleh seorang jenderal, kenapa justru negara saya dibuat porak-poranda? Itulah gunanya kita memiliki pemimpin yang bijak. Pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Pemimpin yang punya aura leadership yang bagus. Pemimpin yang bisa mendengarkan suara jeritan rakyat. Bukan pemimpin yang tiap hari hanya pidato, menggebu-gebu, tapi tidak memberikan bukti apapun. Atau pemimpin yang justru menghujat rakyat karena dikritik. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang DPR itu. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilang anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Oke, Mas Roni. Kita ini sudah marah sejak lama atas kinerja DPR yang tidak baik, yang tidak transparan. Kita sudah kesal berpuluh tahun, dan selama ini yang diserang oleh rakyat adalah presiden. Sementara wakil rakyat menjadikan presiden sebagai tameng. Sehingga mereka aman-aman saja melakukan perbuatan-perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap kita, rakyat yang memilih mereka. Selama ini mereka tidak bekerja buat kita. Kita pilih, tapi mereka tidak bekerja. Mereka tidak transparan dalam hal kinerja mereka mewakili suara kita. Yang mereka dengarkan hanya suara orang-orang yang ngetop. Yang mereka terima untuk audiensi hanya orang-orang yang punya kedudukan. Contohnya kasus skincare. Mereka dengarkan, mereka viralkan. Seolah-olah mereka membantu bos-bos skincare. Seolah mereka peduli dengan bisnis skincare. Apa gunanya buat rakyat? Kemudian mereka terima artis-artis yang komplain tentang royalti. Apa fungsinya buat rakyat? Harusnya mereka terima audiensi dari kami yang menanyakan tentang kinerja mereka. Tapi bertahun-tahun ketika kita ingin berkunjung ke DPR, pintu gerbang dibuat setebal-tebalnya. Ditutup rapat dengan gembok yang besar-besar. Gembok-gembok keangkuhan. Hasilnya kita bisa saksikan betapa kemarahan yang sudah bertumpuk-tumpuk ini dilampiaskan dengan brutal. Bahkan membuat demo ini semakin tidak jelas arahnya. Demo semakin anarkis, tidak sehat. Yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita. Tapi ketika kita melihat pemimpin-pemimpin kita dengan arogansinya justru menyerang kita, justru menyalah-nyalahkan rakyat. Jadi saya bisa memaklumi jika hal ini terjadi. Yang saya tidak bisa maklumi adalah suara-suara anarki yang disebarkan oleh buzzer-buzzer yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini untuk menyerang Pak Jokowi dan Mas Gibran. Makanya beberapa hari ini saya tidak membuat video, tapi hari ini saya harus membuat video. Saya ingin memberikan pandangan terhadap teman-teman saya yang menyaksikan video ini tentang perbedaan antara kondisi demo di era Bapak Jokowi dengan kondisi demo di era Bapak Prabowo ini. Pandangan saya ini mudah-mudahan bisa menjadi penilaian dari teman-teman sekalian untuk membedakan antara pemimpin yang mendengarkan dengan pemimpin yang acuh tak acuh terhadap jeritan rakyat. Dulu pertama kali Bapak Jokowi memimpin Indonesia,
Beliau sudah disuguhkan oleh sebuah Aksi yang mengerikan. bom Tamrin. Masih ingat? Ada seseorang yang membawa ransel yang di dalamnya ada bom untuk meledakkan dirinya. Dan ini bukan aksi yang remeh-temeh. Aksi ini mengerikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Apakah beliau ngumpet? Apakah beliau berpidato? Tidak. Beliau datang meskipun dilarang oleh Pas Pampres. Beliau datang ke tengah-tengah masyarakat yang hadir menyaksikan orang gila yang menggunakan ransel untuk meledakkan dirinya itu. Pak Jokowi datang untuk membubarkan massa, untuk menenangkan rakyat, supaya tidak ada orang-orang yang memanfaatkan situasi sehingga situasi menjadi anarki. Akhirnya kasus ini selesai. Walaupun berikutnya ada kejadian lagi. Bom Kampung Melayu, bom yang ada di Surabaya. Sebenarnya letusan-letusan dari bom bunuh diri yang ditebarkan oleh mereka di era Bapak Jokowi, ini sudah disetting untuk menggagalkan pemerintahan Joko Widodo. Tapi Bapak Jokowi menanggapi ini dengan kepemimpinan yang Sangat bijak dan berani. di kepemimpinan Bapak Jokowi banyak terjadi demo buruh, demo guru, demo nakes, demo 212, demo orang-orang yang menginginkan memakzulkan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi ngumpet? Tidak. Pak Jokowi selalu mendatangi para demonstran, memberikan mereka minum, memberikan mereka makanan nasi bok, menyuruh mereka untuk duduk makan. Dan Pak Jokowi berbicara di tengah mereka. Apakah demo-demo yang terjadi di era Pak Jokowi dibubarkan secepat-cepatnya? Tidak. Mereka diberi kesempatan untuk orasi berjam-jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sampai mereka letih. Kemudian mereka, pemimpin demonya diajak masuk ke dalam. Diminta untuk berdiskusi. Sebenarnya apa sih yang diinginkan para demonstran ini? Mereka diskusi dan kemudian dibubarkan demonya dengan tertib. Memang ada demo-demo anarki di zaman Pak Jokowi yang tidak mau dibubarkan pada jam 5 sore. Sehingga terpaksa aparat menggunakan water cannon dan gas air mata. Karena apa? Kondisinya sudah tidak bisa lagi dilerai. Setelah mereka melakukan aksi dari pagi sampai sore, kemudian mereka ingin melanjutkan dengan aksi anarki, pemerintah punya hak untuk membubarkan. Tetapi kita dibiarkan berbicara dulu, berorasi dulu, dan berdiskusi dulu. Berbeda dengan era Bapak Prabowo. Saya mengikuti demo di Pati, belum jam 12, rakyat Pati sudah dibubarkan, sudah disemprot air, sudah ditembaki oleh gas air mata, sampai ke masjid. Masjid pun masih ditembaki. Inilah yang menyebabkan rakyat menjadi marah. Kenapa sih aparat keamanan tidak bisa mengayomi rakyat? Justru mereka melakukan aksi-aksi untuk menindas rakyat yang ingin bersuara. Rakyat tidak diberikan kesempatan bersuara dengan puas. Belum 2 jam mereka sudah dibubarkan. Begitu pula yang terjadi kemarin tanggal 28. Sebenarnya tanggal 25, sebenarnya inilah pemantik dari kemarahan rakyat. Di mana ketika mereka belum sampai ke depan gedung DPR, mereka sudah dibubarkan. Sudah ditembaki gas air mata. Sudah disiram oleh water cannon. Sehingga mereka memanggil teman-temannya lewat medsos. Dan tanggal 28 kejadiannya. Anarki itu terjadi sejak tanggal 28. Dan tanggal 29 mulai orang-orang FPI dan HTI menyusup ke dalam. Orang FPI HTI ini. Ayo Bapak Kapolri turun dong. Hentikan itu para brimob-brimob itu melepas-lepaskan tembakan itu. Ayo hadapi. Ini masyarakat yang tidak terima. Masalah kemanusiaan ini nggak usah menjadi. Maka supaya turun dari rasa. Karena kita manusia diciptakan Allah rasa. Ya. Satu nyawa. Ibu-ibu yang mendukung Roy Panci itu datang memprovokasi rakyat. Ini yang bahaya. Ketika pemerintah tidak bisa menangani demo demi demo dengan baik, yang membuat rakyat tenang, nyaman,
Akhirnya seperti ini. Demo menjadi anarki dan melebar kemana-mana. Dan membuat negara kita menjadi kacau. Apa yang sudah dibangun menjadi sia-sia, dirusak. Ya karena pemerintah tidak bisa mendengarkan suara rakyat. Harusnya pada saat rakyat bersuara untuk mengecam DPR yang diberikan fasilitas fantastis itu, pemerintah serius menanggapi itu. Baik presiden maupun DPR. Tapi ini kan tidak dilakukan. Mereka arogan, menganggap bahwa mereka powerful. Mereka bisa mengontrol. Faktanya, mereka tidak bisa mengontrol apapun. Mereka justru mengorbankan rakyat. Karena arogansi mereka itu. Dan arogansi mereka yang menyebabkan rakyat marah hingga saat ini. Dan kalau ada kejadian penjarahan, itu karena pemerintah tidak bisa mengontrol. Saya tidak membenarkan anarki. Saya tidak membenarkan penjarahan. Tapi ini terjadi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan rakyatnya. Tidak mampu mengendalikan dirinya. Tidak mampu mengendalikan pejabat-pejabat untuk tidak menikmati kekayaan di atas penderitaan rakyat. Saya hari ini bersuara karena saya sudah mendengar provokasi yang begitu ngawur. Ada sebagian orang memprovokasi di media sosial agar rakyat mendatangi rumah Pak Jokowi. Ini yang berbahaya. Apa salah Pak Jokowi? Kenapa seolah-olah pemerintah ini menjadi lemah? Kenapa mandul? Menghadapi rakyatnya saja tidak bisa, tidak mampu. Kenapa kalah dengan seorang tukang kayu? Ini membuat saya miris. Negara saya hancur. Hancur lebur. Karena arogansi pemerintah. Arogansi pejabat-pejabat yang duduk di gedung DPR. Saat ini teman-teman, demo memang sudah anarki. Dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menginginkan Indonesia hancur. Mereka membentur-benturkan rakyat dengan polisi. Kamu dapat ini dari siapa undangannya? Dari Bayu Pokok. Undangannya isinya apa? Isinya nyuruh menyerang CKS katanya. Anaknya itu anak dari? Tentara. Suruh nyerang apa? Suruh nyerang apa? Markas Brimob CKS. Ya. Siapa yang suruh nyerang? Bayu Pokok. Bayu Bogo itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya tentara. Anak tentara. Pangkatnya apa? Komandan. Nama tentaranya siapa? Pak Pur. Pak Pur. Dinasnya Di Jakarta. Bajunya baretnya apa? Loreng hijau daun. Kapan disuruhnya? Tadi jam berapa? mau maghrib. Mau maghrib. Dibayar berapa? Aku nggak dibayar, Pak. Berarti kamu apanya? Saudaranya? Aku karyawannya. Karyawannya? Karyawan. Karyawannya siapa? Pak Pur ya Bayu Pokok. Kamu karyawannya Pak Pur? Berarti Pak Pur kamu tahu tiap hari pangkat ini dong? Nomor HP-nya dong? Ada nomor HP-nya nggak? Nggak ada. Pak Pur. Kalau anaknya doang. Anaknya ada? Ada. Bisa dihubungi? Bisa. Mulai muncul teriakan-teriakan, pecat si A, bubarkan kepolisian. Mulai muncul teriakan-teriakan itu. Dan yang aneh, para buzzer pembenci Pak Jokowi mulai mengeluarkan isu-isu OCCRP untuk menimbulkan kemarahan. 11 triliun yang ada di bunker. Mulai teriak-teriak, geng Solo. Ini penjahat-penjahat mulai memanfaatkan ini untuk membentur-benturkan rakyat kepada Pak Jokowi. Makanya saya bersuara. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. 1, adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipandang sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus-menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, turunkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Jadi, kenapa kita fokus pada 2 agenda besar?
adili Jokowi dan turunkan Gibran, karena kedua agenda besar inilah sumber malapetaka Indonesia, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, lebih khusus lagi pada agenda adili Jokowi. Ijazah palsu, pembunuhan 6 laskar pembela pengawal Habib Rizik, IKN, dan segala macam kerusuhan, kegaduhan, dan keruntuhan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah karena sumber utamanya Joko Widodo. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo, makzulkan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Spontan terbentuk sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan. Dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Dan semua pendukungnya. Dan mereka kuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan mewadahin para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kita punya misi. Tadi 2 poin, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kalau ada yang tidak setuju dengan 2 poin ini, berarti bukan di kelompok kita, karena kita tahu ini walaupun ini satu, yang namanya Jokowi dan Gibran ini satu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan ini segera terlaksana demi keutuhan, keberlanjutan, terjadinya pembangunan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberanian secara kolektif bagi para anak bangsa, bagi para tokoh, dan kami secara koinsiden berkumpul untuk kemudian bersepakat dengan cepat membentuk sekretariat bersama, dan kami mengundang semua elemen bangsa, para tokoh, rakyat, siapapun juga yang memiliki keberanian untuk bersuara sama dengan kami. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Mari kita bersama. Siapapun bagi Anda yang tidak bersetuju, silakan Anda ada di tempat lain. Bersama dengan kami, kita satu suara, satu visi, satu misi. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa misi untuk menekan, mendesak proses yang disebut dengan mengadili Joko Widodo dan makzulkan Gibran adalah karena keduanya merupakan pengembang politik dinasti. Dan politik dinasti adalah melawan prinsip dari negara kita yang berasas demokrasi. Dan sekaligus juga bahwa politik dinasti yang disebut dalam undang-undang dengan bahasa nepotisme itu adalah pelanggaran hukum. Undang-Undang 28 1999 di pasal 22 menyatakan bahwa nepotisme adalah perbuatan pelanggaran hukum, delik, kejahatan. Gitu. Oleh karenanya keduanya melakukan kejahatan dan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang tersebut, ancamannya 12 tahun. Oleh karena itu, perbuatan keduanya itu patut untuk mendapat sanksi hukum, dan sanksi hukum itu adalah juga desakan perjuangan kami melalui Sekber ini. Adili Jokowi, makzulkan Gibran Rakabuming Raka, penjahat negara. Artinya kami bersama rakyat, bersama yang hari ini berdemonstrasi di lapangan, kaum buruh, mahasiswa, anak sekolah, ojol, dan lain-lain yang hari ini merasa resah kehidupannya dikarenakan perbuatan 10 tahun Jokowi selama ini berkuasa yang merugikan rakyat Indonesia, yang membuat rakyat tidak adanya pekerjaan. Hari ini kami nyatakan kami melawan Jokowi dengan cara meminta agar Prabowo bersama rakyat mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, karena orang-orang inilah yang membuat negara ini rusak. Orang-orang inilah yang membuat rakyat menderita. Ya, pada hari ini, di mana-mana melakukan gerakan yang berimbas kepada oknum-oknum polisi, diadu domba oleh rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, kami di sini mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kita bersama-sama melakukan gerakan untuk mengadili Jokowi, memakzulkan Fufu Bapak. Tidak ada kata lain, kita harus lawan kekuatan-kekuatan mereka, walaupun kita ketahui Jokowi berkuasa menyimpan banyak uang, yang pasti dia akan pakai untuk gerakan-gerakan berkuasa kembali. Walaupun kita di sini tidak punya kekuatan itu, tapi kami punya militansi yang akan melawan Jokowi sampai ke pengadilan dan memakzulkan Gibran
sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekretariat bersama ini patuh pada dua hal, ya, yaitu mengusulkan Gibran dan adili Jokowi, atau adili Jokowi mengusulkan Gibran. Agenda-agenda lain akan kita bahas berikutnya, tetapi dua agenda tersebut merupakan perkat dari sekretariat bersama ini. Dan ini akan dikampanyekan terus-menerus agar kemudian perjuangan konstitusional ini mencapai saat yang berbahagia dengan sama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia pada ke depan pemakzulan Gibran dan adili Jokowi, ya. Jaga Pak Jokowi, teman-teman. Jangan sampai ada orang-orang yang memang memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Pak Jokowi dan keluarganya. Dan ini sangat tidak sehat, tidak baik. Ini tidak ada backing-backing, tidak ada agenda jatuhkan Prabowo. Ini bukan soal Jokowi punya kekuatan, nggak ada. Yang punya kekuatan di Republik ini itu hanya satu, namanya Prabowo Subianto. Dia Presiden Republik Indonesia yang mengendalikan TNI, mengendalikan Polri, mengendalikan kekuatan partai politik. Jadi kalau dibilang ini agenda untuk menjatuhkan Prabowo, itu sebetulnya kacamata atau sudut pandang orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo. Begitu. Jadi itu orang-orang yang mau cari muka sama Prabowo aja. Yang meyakinkan pada Prabowo ini agenda akan menjatuhkan Jokowi, Jokowi akan menjatuhkan Prabowo segala macam. Jokowi nggak punya apa-apa lagi. Di mana sejarah kekuasaan? Ada seorang mantan presiden yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia? Tidak ada. Yang mengendalikan pengusaha-pengusaha mafia dan pengusaha-pengusaha mafia itu takut cuma pada satu orang. Siapa? Presiden yang berkuasa. Jadi nggak ada. Ini murni soal ketidakadilan. Presiden Prabowo harus melihat ini dalam kacamata ketidakadilan. Kenapa rakyat marah? Masa iya pajak anggota DPR dari gajinya dibayar negara? Masa iya dia punya tunjangan komunikasi, tunjangan perjalanan, tunjangan ini, tunjangan itu, sakit dibayar negara sekali. Rakyat ini sudah susah kerja, gajinya dipotong negara. Untuk bayar gaji dia, pajak dia dibayar negara. Kan ya ini ketidakadilan. Apalagi yang buat orang marah? Wakil menteri-menteri yang dilarang jabat komisaris direksi BUMN, ngejabat ganda, presiden ngangkat. Marah orang. Jadi ini sumber ketidakadilan. Ini bukan soal agenda siapa menjatuhkan siapa. Ya. Nah, berikut lagi, menteri-menteri lingkaran Prabowo ini banyak yang terlibat korupsi yang dilindungi. Ini bukan rahasia umum, orang sudah mengerti semua. Jadi ini bukan agenda soal agenda orang menjatuhkan Prabowo, Gibran naik, gak ada urusan itu. Gak ada. Jadi kita ini jangan dibodoh-bodohi urusan begituan. Presiden Prabowo pertama harus lakukan apa? Reshuffle orang-orang yang terduga korupsi itu, berhentikan. Antek-antek itu dihilangkan dari lingkaran istana. Kedua, Presiden harus hentikan itu direksi BUMN dari unsur pejabat negara. Udah, kembalikan BUMN secara profesional. Bubarin BUMN dari 1046 BUMN yang bermasalah itu, hanya 10 BUMN itu. Sisanya bubarin semua, direksi komisaris bubarin, kembalikan uang negara itu pada kas negara. Peruntukan untuk makmuran rakyat. Apalagi dilakukan Presiden? Ya, bikin pemilu yang bersih. Supaya partai-partai ini jangan jual beli suara. Mereka ini suaranya naikin karena dia manipulasi semua. Ini problem kita. Presiden mau tidak? Kalau dia mau jadi pemimpin yang benar, pemimpin rakyat, pasti harus mau. Ya, jadikan istana itu sebagai pusat kekuasaan yang bertindak untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin dia memberi penghargaan pada koruptor di istana di momen 17 Agustus? Ngapain? Beri penghargaan pada keluarganya, pada kroninya. Ya kan ini menyakiti hati rakyat. Guru bidan honorer di kampung yang berjuang mati-matian, mereka harus diberi penghargaan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Presiden itu yang membuat rakyat marah. Sekali lagi kemarahan rakyat itu masih menunjukkan kecintaan pada Presiden Prabowo. Termasuk saya. Kita senang cinta sama Presiden Prabowo. Tapi kalau dia bertindak tidak adil, dia buat sesuatu yang menyakiti hati rakyat, semua orang marah dan saya marah. Kita masih menaruh harapan karena dia belum 1 tahun. Kita masih menaruh harapan. Nah kita lihat, mau dia bertindak atau tidak? Jadi ini aksi-aksi ini, kalau dia sudah meluas, TNI tidak boleh dipakai. Tidak akan bisa TNI digunakan untuk alat untuk menjadi benteng pertahanan Prabowo. Tidak akan bisa, walaupun dia dari unsur TNI. Sudah ada faktanya, Pak Harto tidak bisa menggunakan TNI. Jadi jangan membesar-besarkan itu. Ini soal ketidakadilan. Terima kasih. Agama juga bela negara, jelas jihad dan syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai tawali dan kebenaran. Meski harus
berkorban, nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan